Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Alhamdulillah, para syuban yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mengucapkan syukur kepada Allah atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga di hari ini kita sudah sampai di hari yang ke-6. Alhamdulillah, beberapa menit lagi hari ke-6 ini sudah mau berakhir ya. Semoga kita berdoa kepada Allah, Allahumma taqabbal siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah menerima amal ibadah saum kita, amal ibadah sholat kita, bacaan Quran kita, dan amal soleh yang lain. Sebagaimana dahulu Rasulullah, para sahabat, dan para tabi'in, semakin memasuki Ramadan itu, amalan mereka semakin menjadi-jadi. Sebenarnya ini betul-betul muhasabah besar bagi diri kita semuanya, karena keadaan dunia hari ini masih terbalik dengan kebiasaan sifat para sahabat dahulu. Dahulu para sahabat ketika semakin masuk Ramadan, maka amaliyah mereka itu semakin optimal. Adapun hari ini yang ada di antara kita, ya, di khususnya kaum muslimin pada umumnya di sana, semakin masuk Ramadan yang ada adalah apakah semakin optimal atau bagaimana kira-kira? Ya. Kita bisa menyaksikan kalau di Ramadan yang sebelumnya, salah satu indikatornya memang dilihat dari jamaah di masjidnya. Bahkan kalau kita hari ini keluar juga, awal-awal warung-warung itu tutup, khususnya warung-warung makan. Tapi semakin masuk Ramadan, bukan malah semakin tutup rapat, tapi semakin buka. Ya. Orang yang rokok semakin banyak. Ya. Itulah teman-teman gambaran Ramadan di antara kita. Maka harapannya, sebagaimana sifat pemuda itu adalah pembawa perubahan, maka minimalnya sifat-sifat para sahabat di dalam memanfaatkan bulan Ramadan itu sudah mulai kita amalkan. Salah satunya adalah semakin memasuki bulan Ramadan, maka mereka semakin semangat. Dan puncak semangatnya itu adalah ditunjukkan pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Itu puncak semangat bagi Rasulullah dan para sahabat. Maka hari ke-6 ini jadikanlah sebagai sarana muhasabah, introspeksi oleh kita semuanya. Kalau 5 hari yang sudah kita lalui atau mau 6 hari yang sudah kita lalui, kita merasa belum optimal, kurang lebih masih ada 24 hari lagi yang Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk lebih memperbaiki, lebih optimal. Sebenarnya ini lebih tepat nasihat untuk diri kami pribadi ya. Insya Allah teman-teman, para suban sudah begitu optimal. Sekali lagi ini nasihat untuk diri kami pribadi yang masih sangat jauh dari kata optimal. Kenapa harus seperti itu teman-teman? Karena tidak ada sedikit pun jaminan bagi kita Ramadan yang akan datang, usia kita masih sampai. Ya. Sekali lagi, tidak ada jaminan bagi diri kita bahwa Ramadan yang akan datang, kita masih sampai kepada bulan Ramadan. Bisa jadi ini Ramadan terakhir bagi kita, maka ayo betul-betul memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para pengikutnya, dan semoga senantiasa tercurah kepada kita selaku umat. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sedikit kita mengulas atau mengulang kembali ayat-ayat tentang saum terlebih dahulu ya, karena saya berharap
setidaknya teman-teman sudah membaca atau mendalami tafsir dari ayat-ayat tentang saum ya. Surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Ya. Kenapa? Karena ruh saum kita itu akan terasa dengan ilmu ya. Sebagaimana Quran surat Al-Baqarah ayat 184, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sesungguhnya ibadah saum itu, melaksanakan saum Ramadan itu lebih baik bagimu in kuntum ta'lamun, kalau engkau mengetahui ilmu tentang saum ya. Maka saya hanya ingin bertanya teman-teman, kira-kira surat apa, ayat berapa yang menjadi dalil perintah melaksanakan saum Ramadan? Surat apa teman-teman? Al-Baqarah 183. Ya, baik. Ya, jazakumullah khairan jawabannya. Jawabannya benar, hanya ada yang lebih benar teman-teman. Ya. 183 benar, tapi kalau kita baca sebagian ulama khususnya dalam tahapan turunnya Al-Qur'an itu menyebutkan bahwa ayat 183 itu hanya baru berita, hanya baru informasi, hanya baru kabar tentang diwajibkannya saum. Kutiba alaikumusiyam. Ya. Adapun yang menunjukkan perintah wajibnya yang mana? Yaitu ayat 185-nya. Pada kalimat yang Allah sebutkan adalah Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra yasum. Faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa yang menyaksikan sampainya kepada bulan Ramadan, maka laksanakanlah saum. Nah, ini secara singkatnya seperti itu teman-teman. Kalau kita membaca tafsir, ya insya Allah jawabannya seperti itu. Maka harapannya betul-betul ayat itu sudah kita baca tafsirnya. Dan saya ingin menyampaikan kembali yang pernah disampaikan juga oleh Imam. Ini semoga menguatkan ruh kita tentang saum, bahwa salah satu keistimewaan ayat tentang saum adalah cuma terdapat di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Tidak ada di tempat yang lain, tidak ada di surat yang lain. Lalu keistimewaan yang kedua adalah dari 5 rukun Islam, ternyata yang Allah sandingkan output dari rukun Islam itu hasilnya adalah takwa, derajat tertinggi seorang hamba, hanya saum yang akhirnya adalah la'allakum tattaqun. Maka ini kesempatan berharga bagi kita semua. Ya, itu teman-teman. Adapun di hari ini, insya Allah kita akan sama-sama belajar, melanjutkan pembelajaran kita ya di mentoring rutin di Suban Cimahi. Sebenarnya kita masih di tema dasar sekali ya, tentang ma'rifatuddin ya, tentang mengenal agama. Kalau di review dulu khawatir ini waktunya habis, maka harapannya Suban Cimahi pada khususnya pertemuan-pertemuan yang lalu masih teringat dan betul-betul jadi pegangan dalam amaliyah sehari-hari. Kita sudah masuk ke bagian kedua, ada ma'rifatuddin, ya, bahwa tingkatan agama itu ada 3. Yang pertama Islam, yang kedua iman, dan yang ketiga adalah ihsan. Ya. Kita sudah selesai pembahasan tentang Islam, masuk pembahasan yang tingkatan kedua adalah iman.
Ya. Iman yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita sudah sama-sama sebutkan di pertemuan yang lalu, itu bisa atau bentuk iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dilihat dari 4 hal. Yang pertama adalah dilihat dari aspek kewujudan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiganya, uluhiyahnya. Dan yang keempatnya adalah asma wa sifat. Ya, kita baru selesai di bagian yang pertama, yaitu aspek yang pertama, yaitu mengenal kewujudan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya sebagai review teman-teman murojaah, mengenal wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa dengan wasilah apa saja teman-teman. Barangkali masih ingat ini mah. Kalau sekiranya lupa ya manusia. Tapi kalau lupa terus dipertanyakan. Apa teman-teman? Ada yang masih ingat? Mengenal wujud Allah itu bisa dengan 4 hal atau 4 cara. Apa saja yang pertama? Secara apa saja? Asmaul Husna. Asmaul Husna. Oke. Yang lain. Ada lagi? Sebagian guru-guru sedang ada kajian guru juga, jadi pesertanya guru-guru sebagian besar nggak ikut. Ada yang mau murojaah? Ini sepertinya tawadu semua ya, Kang Prial. Tawadu tad. Insya Allah. Ya, atau barangkali dari iman ya, mengenal kauliyah dan kauniyahnya. Oke, jazakallahu khairan. Atau barangkali karena mendekati waktu buka jadi. Ya, saya ulang kembali teman-teman. Di dalam kitab Ushul Salasah ya, kurang lebih ada 4 aspek yang bisa mengenalkan wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, secara fitrah, manusia memang terlahir itu pasti dalam keadaan Islam. Ya. Yang kedua, secara akal, bahwa tidak ada satupun di muka bumi ini yang ada kecuali pasti ada yang menciptakan. Yang ketiga, secara syariat, dilihat dari dalil dari kitab-kitab yang Allah turunkan. Dan yang keempat, dilihat secara indera. Dilihat secara indera ada 2. Yang pertama adalah peristiwa dikabulkannya doa, dilindungi dari mara bahaya, kita bisa menyelesaikan berbagai urusan. Lalu yang kedua adalah secara indera, adalah adanya mukjizat para nabi ya yang mulia. Itu teman-teman yang sudah kita pelajari. Adapun hari ini saya anggap tentang aspek yang pertama tentang iman kepada Allah, yaitu mengenal wujud Allah. Harapannya kita sudah mulai tertanam dalam diri kita semuanya. Maka bukti kita mulai tertanam mengenal wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah memang salah satunya berusaha untuk senantiasa ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala kapanpun dan dimanapun. Baik dalam keadaan sulit ataupun dalam keadaan lapang. Baik dalam kebahagiaan ataupun kesedihan. Ujian terberat bukanlah ketika kita dalam keadaan sulit. Justru ujian terberat bagi kita adalah ketika dalam keadaan mudah, dalam keadaan bahagia.
harapannya kita semuanya menguatkan fondasi kita, sehingga dalam keadaan seperti apapun itu kita senantiasa berpegangan pada Allah, senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu bukti yang kedua atau kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, aspek yang keduanya adalah dengan mengenal rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rububiyah artinya kita sudah belajar dulu, ya, yaitu tentang meyakini kita Allah yang memelihara, Allah yang mengatur segala apa yang terjadi di alam semesta ini, ya. Maka begitu juga nasihat imam, nasihat wali. Hal pertama yang harus ada pada diri kita di situasi sekarang ini, maka yang sedang kita semuanya diuji dengan virus, hal pertama yang harus ada bukanlah kita pusing baca berapa sumber berita menyimpulkan bahwa virus ini tujuannya segala macam. Yang pertama bagi kita adalah bahwa ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita adalah bagaimana di tengah-tengah ujian itu kita tetap berpegang teguh, kita tetap menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu berikutnya melaksanakan ikhtiar dengan optimal. Itu teman-teman. Ya. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkaitan dengan rububiyah, bahwa Allah lah yang mencipta, Allah lah yang memelihara, Allah lah yang mengatur alam semesta ini. Ternyata orang-orang kafir pun meyakini itu, teman-teman. Di dalam Al-Quran Allah sebutkan bahwa kalau mereka ditanya, siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bumi, maka mereka menjawab Allah yang Maha Kuasa yang menciptakan langit dan bumi. Hanya yang menjadi permasalahannya adalah mereka orang-orang kafir mempunyai tandingan-tandingan di dalam memperibadati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sampai kepada bagian ketiga dari konsekuensi iman kepada Allah, yaitu mengimani uluhiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uluhiyah Allah adalah bahwa Allah adalah zat satu-satunya yang harus kita ibadahi. Itulah yang mereka orang-orang kafir ingkari pada bagian ketauhidan itu, ya. Pada bagian tentang ketuhanan adalah uluhiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita Suban Cimahi khususnya sudah membahas tentang khauf, tentang roja, tentang bagaimana cara memperibadahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka harapannya, karena hal itu sudah dibahas, maka itu menjadi penguat betul-betul kita mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengabdi hanya kepada Allah, tidak membutuhkan perantara-perantara yang lainnya. Ya, sebagaimana orang-orang kafir, mereka menjadikan berhala sebagai perantaranya. Ya. Maka harapannya kita tidak hanya pada yang kedua, yaitu konsep rububiyah, tapi juga harus sampai kepada uluhiyah, meyakini bahwa hanya Allah yang menciptakan, begitu juga hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Hanya Allah, rasa khauf dan roja kita curahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagian yang terakhir adalah konsekuensi keempat dari iman kepada Allah adalah kita mengimani asma wa sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa Allah mempunyai nama-nama yang baik, Allah mempunyai sifat-sifat, ya. Nah, hanya dalam hal ini disebutkan dari asma wa sifat Allah ada golongan-golongan tertentu yang
mempunyai pandangan yang salah. Ya, kalau di sini disebutkan ada golongan musyabihat. Siapa mereka? Adalah orang-orang yang menetapkan asma dan sifat, namun mereka menyerupakan Allah Azza wa Jalla dengan makhluknya. Artinya Allah mempunyai sifat mengasihi. Lantas kalau nanti ada makhluk yang mempunyai sifat pengasih juga, menyamakan antara makhluk itu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tentunya ini tidak tepat. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita pegang terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah itu, memang Allah punya telinga dan Allah juga Maha mendengar dari apa yang kita bicarakan. Maka dalam konsepnya di sini, terhadap nama dan sifat Allah, maka kita kembalikan kepada hakikat. Inilah yang pertama. Terhadap nama dan sifat Allah, maka kita kembalikan kepada hakikatnya. Apa hakikatnya? Misalkan, Allah Maha mendengar. Berarti Allah punya telinga dong. Berarti Allah punya telinga. Telinganya sama kayak kita ataupun yang lain. Bukan itu yang harus kita pikirkan. Kata ulama di sini, yang harus kita pikirkan adalah berangkat dari makna telinga itu sendiri. Telinga itu adalah untuk menangkap suara. Maka Allah itu Maha menangkap suara. Ya. Itu yang harus kita perhatikan. Kembalikan kepada makna dasar. Adapun yang kedua, ya, kita kenal bahwa tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Apa-apa yang Allah ciptakan. Dan jangan engkau renungi, jangan engkau pikirkan terhadap Allah yang menciptakan, dalam arti Allah tidak usah terlalu kita renungi, tidak usah terlalu kita harus kita lakukan, cukup mengimani. Allah Maha melihat, ya pasti melihatnya dengan cara Allah, beda dengan cara kita manusia melihat. Itu yang harus jadi pegang. Kenapa teman-teman? Karena saudara-saudara kita banyak yang akhirnya tersesat dengan asma wa sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka betul-betul merenungi tentang sifat-sifat Allah, tentang nama-nama Allah, yang akhirnya apa? Menyamakan dengan makhluk. Jelas antara makhluk dengan sang mencipta, yang menciptakan dengan Khalik pasti berbeda. Ini yang harus jadi pegangan oleh diri kita semua. Nah, itu teman-teman 4 konsekuensi dari iman kepada Allah, ya. Lalu berikutnya, bagian terakhir adalah bahwa buah apa yang harus kita dapatkan dari iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini diperinci kurang lebih ada 3 hal sebagai buah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah terwujudnya ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana selain Allah tidak ada yang digantungi dalam rangka mengharap, roja, ya, atau cemas atau khauf, dan juga tidak ada yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka harapannya teman-teman, ya, setelah kita mengenal iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita memiliki ketauhidan yang benar, ketauhidan yang lurus, ketauhidan yang kokoh. Apa sebagai bukti ketauhidan yang benar, yang kokoh, yang lurus? Yaitu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala semata sebagai tempat bergantung bagi kita semuanya. Ya. Yang keduanya adalah kita berharap hanya kepada Allah, kita takut, kita khauf juga hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam segala situasi, betul-betul kita mengembangkan rasa takut, rasa harap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Memang ini masih teori. Aplikasinya adalah ketika kita dalam kehidupan sehari-hari, khususnya ketika kita mendapatkan ujian. Betapa banyak orang yang terpuruk ketika diuji. Kenapa? Karena salah memahami tauhid atau dasar tauhidnya belum benar, belum kuat. Ya, padahal mudah para hamba Allah. Bukankah semua aspek dalam kehidupan kita, semuanya Allah yang ngurus, Allah yang ngatur. Maka apapun yang terjadi pada diri kita, itu semuanya bagian dari sunnatullah. Itu bagian dari skenario Allah. Tugas kita yang pertama adalah ikhlas, bersobar. Lalu yang keduanya berusaha mencari solusi terbaik. Ya, itu yang harus kita ketahui. Dan banyak orang juga salah mengambil sikap ketika diuji. Ujian datang itu dalam rangka kita diharapkan oleh Allah semakin dekat kepada Allah. Maka ujian itu akan mudah dalam diri kita kalau kita ketika diuji semakin menjaga ketaatan. Ya, di pekan yang lalu saya singgung tentang konsep ujian iman, ya, yaitu ketika kita dilanda dengan futur iman, iman kita sedang turun. Ya, itu kita sudah bahas. Ya, adapun singkatnya karena dalam kesempatan hari ini banyak yang sebelumnya tidak ikut, singkatnya bagaimana ketika kita diuji iman agar setelah ujian itu selesai kita bisa melejit iman kita. Di uji iman itu kita tidak semangat melakukan ibadah atau kebaikan, maka ternyata konsep dari para sahabat, dari para tabi'in, dari para tabi'un tabi'in adalah ketika kita sedang diuji iman kita sedang futur, artinya sedang tidak semangat melakukan kebaikan, melakukan ibadah, maka satu yang harus jadi catatannya adalah di dalam iman yang sedang futur itu jangan sekali-kali kita melakukan kemaksiatan. Itulah kuncinya. Ya. Karena kemaksiatan bukan semakin membuat iman kita baik, tapi justru semakin melemah. Itu teman-teman, kalau kita tidak semangat melakukan kebaikan, maka jangan sampai kita melakukan maksiat. Itu yang pertama, konsekuensi pertama. Konsekuensi yang kedua adalah sempurnanya kecintaan atau mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala dan pengagungan terhadapnya sesuai dengan nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang tinggi. Apa yang menjadi ciri sempurnanya mahabbah kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Di 2 pertemuan yang lalu atau 3 pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang kelompok ahli ibadah, ya, tingkatan ahli ibadah. Tingkatan tertingginya adalah ibadahnya seorang pecinta. Maka apa yang menjadi bukti bahwa sempurnanya kecintaan atau mahabbah kepada Allah? Yang menjadi bukti adalah apabila kita sudah benar-benar mampu optimal dalam beribadah. Sudah benar-benar mampu memperibadahi Allah. Banyak melakukan kebaikan dan kebaikan itu semata-mata diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pasti kepada orang yang kita cintai kita berusaha menghadirkan yang terbaik. Begitu juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di dalam konsep hidup berjamaah. Kalau kita meyakini bahwa jamaah ini bukan punya Imam Yakhshallah Mansur, jamaah ini bukan punya wali, jamaah ini bukan punya rois, jamaah ini punya Allah Subhanahu wa taala. Maka betul-betul amaliyah yang kita sajikan di dalam jamaah, peran serta yang kita sajikan di dalam jamaah, betul-betul peran serta yang sebaik-baiknya. Karena itu ditunjukkan kepada zat yang maha baik, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah bukti kecintaan kita, mahabbah kita sempurna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu konsekuensi yang ketiga atau
buah ketiga dari iman kepada Allah adalah terwujudnya peribadahan kepadanya dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ya, ini sebenarnya tadi buah daripada mahabbah kepada Allah, yaitu terwujudnya peribadahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu teman-teman buah dari iman kepada Allah, harapannya bisa sama-sama kita dapatkan. Yang pertama, memiliki ketauhidan yang kokoh, yang lurus, sehingga ketauhidan ini akan teruji ketika kita mendapat masalah. Kita akan tegar ketika mendapatkan masalah, ya, mendapatkan ujian. Iman kita dikit-dikit, misalkan kita mengurung diri ataupun yang lain. Salah satu respon yang menunjukkan bahwa ketauhidan kita lemah, iman kita lemah adalah ketika kita diuji, responnya bukan respon kebaikan, justru respon keburukan. Kita pundung, mengurung diri, menutup diri, menyalahkan pihak lain ataupun yang lain. Ya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pedoman pada kita bahwa di dalam hadisnya yang agak panjang riwayat Imam Muslim, apa Allah itu tidak pernah mendolimi hambanya walau hanya seberat zarah. Itu yang harus jadi pegangan. Pertama, kita mengatakan semua terjadi atas izin Allah. Yang kedua, pasti baik apapun yang menimpa kita. Ya, kenapa? Karena Allah tidak pernah sedikit pun mendolimi hamba. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, semakin ya, maka hidupnya harusnya kita semakin berwarna, semakin bermanfaat. Itu teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu amalan terbaik. Bukan murni nilainya besar, bukan. Walaupun kecil, tapi tepat waktu, tepat sasaran, tepat orangnya, betul-betul membutuhkan, maka itu juga dinilai sebagai amalan terbaik. Contoh realnya, misalkan, ketika saya mau ke tempat mentoring, misal menggunakan Grab, tiba-tiba begitu sampai, qadarullah-nya saya kelupaan, nggak bawa uang, ya. Akhirnya di tempat mentoring, Ustaz Mugi sepertinya gangguan ya. Ya Wali, barangkali Wali mau memberikan nasihatnya sambil nunggu Ustaz Mugi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum kibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikatihi wal kitabihi wa nabiyina wa atal mala ala hubbihi falahum ajruhum zawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wasailina fir riqab wa fir riqab wa qamas shalah wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim idza da'au wasabirina fil ba'sai wad-dhar wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Ini selingan saja ya, nanti sampai Ustaz Mugi muncul kembali. Perkara yang terkait dengan ma'rifatullah itu memang sangat penting.
pada mulanya mungkin kita hanya mendapatkan doktrin saja. Pada saat kita kecil diajari satu sebutan sebelum anak-anak bisa menyebut kata-kata lain, yaitu Allah, Allah, Allah. Nah, setelah itu baru meningkat. Orang tua yang baik itu yang pertama mengajari kalimat thayyibah la ilaha illallah. Nah, ini pentingnya pada saat kita sudah diberi akal untuk terus-menerus mengenal Allah lebih dekat, lebih jelas. Bahkan mengenal Allah pun itu, ya, itu menjadi bagian daripada cerita hak yang disampaikan oleh Allah ketika Nabiullah Ibrahim melihat matahari, menyangka bahwa matahari itu adalah Tuhan. Tapi seiring dengan datangnya malam, digantikan dengan rembulan, bintang-bintang. Lalu menyangka bintang itu Tuhan. Kemudian baru rembulan, menyangka rembulan itu Tuhan. Tapi siang hari diganti lagi dengan, ya itu artinya bukan, kalau saya menangkapnya itu, bukan berarti Ibrahim pada saat pencarian Tuhan itu seperti itu. Itu menunjukkan bahwa semua boleh sirna, tapi yang menciptakan semua yang sirna itu tidak boleh sirna. Nah, itulah yang diketemukan oleh Nabiullah Ibrahim. Bahkan ketika Nabiullah Ibrahim itu sudah bertugas dakwah kemana-mana, Nabiullah Ibrahim itu meminta kepada Allah supaya bagaimana Allah terlihat kekuasaannya di hadapannya. Beliau bukan tidak percaya kepada Allah, sang penguasa, jelas-jelas bahwa dia adalah utusan Allah, tidak mungkin menyangkal. Tapi supaya dengan melihat kembali kekuasaan Allah itu, maka hati kemudian akan menjadi tenang, akan menjadi lebih tebal keimanannya. Demikian pula Nabi Musa. Nabi Musa bahkan ingin melihat, ya, selama ini engkau berfirman, misalnya ya bahasa kita, kepadaku, tapi mana wujudmu? Nah, dipanggillah itu ke Gurun Sinai selama 40 hari di sana. Beliau meminta supaya Allah menjelma. Tapi tidak mungkin bagi Allah dengan qadarullahnya dilihat oleh manusia kecuali nanti di akhirat. Maka kerinduan seorang arif, arif itu ya sebutnya, orang yang sudah makrifat kepada Allah itu, arif billah, itu istilah dalam tasawuf, itu sangat menggebu-gebu. Bahkan buat dia, kematian itu lebih dicintai daripada kehidupan. Maka pantas sekali kalau para sahabat Rasulullah SAW, bahkan Rasulullah SAW, ya ketika didatangi oleh malaikat itu lebih rindu mati daripada hidup. Nabiullah Ibrahim itu pernah didatangi oleh malaikat Israel ketika mau dicabut malaikat, nyawanya oleh malaikat Israel itu. Ya, karena Nabiullah Ibrahim itu punya gelar Khalilullah, kekasih Allah, malaikat mau mencabut nyawa itu ditanya oleh Khalilullah, bagaimana mungkin seorang Khalilullah itu dicabut nyawanya oleh Allah? Nah, malaikat menjawab, bagaimana mungkin orang yang mencintai Allah dan mencintai Allah tidak rindu bertemu dengan Allah? Maka itu pula ketika malaikat datang kepada Nabi SAW, ketika beliau mau mencabut Nabi, ruhnya Nabi. Diberi pilihan, mau ditangguh apa sekarang? Nabi SAW memilih sekarang, karena sangat rindunya beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ukuran rindu bertemu Allah itulah ma'rifatullah yang paling tinggi. Bagian ma'rifatullah dipelajari oleh para ulama, terutama para ahli sufi ya, tasawuf itu mempelajari itu sampai betul-betul ada yang keliru karena tidak mengikuti Al-Quran dan hadis, petunjuk Al-Quran dan hadis. Pernah satu saat diuji juga Nabiullah Ibrahim meminta kekuasaan Allah seperti apa. Dimintalah Nabi Ibrahim untuk menyembelih seekor burung yang potongan-potongannya dibagi ke beberapa tempat. Allah kemudian
meminta Nabi Ibrahim untuk memanggil burung itu. Ternyata begitu dipanggil, potongan-potongan burung itu tiba-tiba sudah membentuk burung dan menghampiri Nabiullah Ibrahim. Nah, artinya buat kita orang awam, wajar umpamanya kok sekarang mengenal Allah level 1. Nanti harus ditingkatkan kepada level 2, pada level 3, kepada level 4, dan seterusnya. Nah, jadi ma'rifatullah terus kita kaji, ya, yang paling gampang sekali itu dengan mengenal Asmaul Husna satu persatu. Para ulama, beberapa ulama ada yang menulis urian tentang Ar-Rahman. Ar-Rahman itu sampai berjilid-jilid. Bagaimana Ar-Rahman itu cabangnya sangat banyak sekali. Nah, mungkin itu saja itu. Ya, alhamdulillah. Jazakallahu khairan kepada Wali telah memberikan nasihatnya. Amin, amin. Alhamdulillah, memang ada di IG itu ada Suban Media, ada Baitul Hikmah gitu. Ada juga YouTube bisa online. Nah, barangkali tidak bisa datang ke wilayah tertentu, Ustaz Mugi juga bisa online. Dan Wali pun mungkin bisa lebih detailnya di online bisa juga Wali gitu. Ini juga hikmah dari corona juga ini, Wali. Jadi semua Alhamdulillah. Iya, ya lebih leluasa sekarang ya waktunya ya. Iya, Wali. Yang dari jauh tuh ini sekarang hadir juga ikutan. Iya. Alhamdulillah. Baik para suban semuanya, ini sekarang azan maghrib jam 5.45. Insya Allah, alhamdulillah kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Wali dan Ustaz Mugi yang telah memberikan ilmunya. Amin, amin. Menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kami. Amin. Dan menambahkan ketauhidan kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup acara mentoring ini dengan doa kafaratul majlis, istighfar, hamdalah, dan doa. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.